demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh narasumber kita, instruktur tamu Kanda Dr. Sulaiman Junaid, SSN, MSN. Beliau adalah seorang seniman, aktor, sutradara teater, penulis, dan banyak lagi lainnya. Materi ini mengarah kepada eh, aktor dan sutradara dan apa saja yang harus dipersiapkan, peran mereka apa dan apa saja yang dikerjakannya. Tapi di antara beberapa presentasi ini ada yang menarik, beberapa gambar-gambar sudut pandang. Kalau dilihat dari beberapa sudut ya berubah bentuk, ada gambar kuda, ya, katak. Nah, Kanda Sulaiman Junaid mungkin bisa menjelaskan apa maksud dari gambar-gambar ini. Terima kasih Rinda Subhan. Gambar ini sebenarnya bagaimana seorang penulis, seorang kreator, baik itu teaterawan, baik itu aktor, sutradara, juga penulis, itu harus melihat sesuatu itu dari segala sisi, dari segala sudut. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Sesuatu itu kalau hanya dilihat dari satu sisi, dia menjadi kering. Karya itu tidak berkualitas. Tapi ketika dia melihat dari sisi lain, sisi pertama dilihat gambar itu ya kelinci. Tapi ketika dia melihat dari sisi lain, maka dia bisa menjadi burung, bisa menjadi bangau dan sebagainya. Ini jadi memang harus dapat dilihat dari segala sisi. Begitu ya ketika melihat, oh ini kuda. Nah, jangan hanya melihat kuda saja, tapi coba lihat dari sisi lain, dari sudut lain. Ketika gambar itu dibalik, kita akan menemukan ya mungkin saja kodok, gitu. Tapi ketika dilihat dari sisi lain lagi, ya berubah lagi dia. Apa yang harus kita lihat? Nah, begitu. Jadi ketika kita menjadi teaterawan, menjadi aktor, menjadi sutradara, harus kreatif. Orang-orang kreatif harus melihat dari sudut-sudut yang berbeda. Satu masalah akan dilihat dari 10 sudut yang berbeda. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junaid. Menarik sekali ya. Jadi seorang penulis, teman-teman, mereka harus kreatif. Pertama, kemudian mampu melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Nah, kemudian dia bisa mengelola masalah sehingga problem itu bisa menjadi menarik ketika dituliskan. Seperti halnya ketika kita menonton pertunjukan teater, menonton film, betapa asiknya kadang bisa membuat kita marah, kecewa, bahkan berlinang air mata. Apalagi kalau nonton film Korea atau India, ya. Nah, ini menarik sekali saya kira. Kanda Sulaiman, sebagai seorang aktor dan sutradara, kira-kira bagi pemula, apa yang paling penting dan harus diperhatikan sehingga kerja sutradara dan kerja aktor ini bisa dipungut, dikutip, dipraktikkan juga oleh seorang penulis, karena tentu sebuah pertunjukan punya naskah di belakang itu untuk dipentaskan. Sila, Kanda. Baik Adinda dan rekan-rekan yang terlibat di dalam kelas menulis daring ini, ketika bicara aktor, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang kita lakukan ya bagaimana seorang aktor itu yang pertama ya harus latihan seumur hidup. Kalau Arifin Cinur menyatakan, almarhum itu, latihan seorang seniman itu ya tidak ada pensiun. Latihan seorang seniman itu seumur hidup. Jadi kalau ingin menjadi berkualitas karyanya, maka ya harus terus berlatih. Kan tidak ada pensiun. Pensiunnya sudah almarhum nanti. Itu. Lalu seorang aktor itu latihannya ya harus melakukan latihan pernapasan, latihan dasar, latihan vokal, meditasi, latihan emosi, latihan olah tubuh. Nah, itu latihan acting, bagaimana memerankan beberapa karakter tokoh
yang diinginkan oleh naskah, yang diinginkan oleh seorang sutradara, oleh coachnya di dalam melakukan pelatihan acting. Nah, seorang aktor itu yang harus dilakukan, dan latihan dasar yang saya sebut tadi itu harus terus-menerus latihannya, harus seumur hidup gitu ya. Kalau dia sudah memilih menjadi seorang aktor. Nah, itu. Kalau seorang sutradara, tentu latihannya bagaimana dia melakukan menderek aktor, menderek artistik. Maka dia harus memiliki konsep. Nah, kalau pertunjukan itu berangkat dari naskah lakon, maka naskah itu harus dianalisis. Dia melakukan diskusi, dia melakukan pemecahan-pemecahan. Ini ada apa nih di dalam naskah lakon ini? Lalu bagaimana bentuk ekspresi artistik nanti kalau saya menginginkan mewujudkannya di atas pentas. Nah, seorang sutradara selain sebagai direktur, sebagai orang yang menderek segala artistik pertunjukan, dia juga harus menjadi konseptor. Bagaimana dia menyampaikan konsepsi-konsepsi garapannya, baik itu kepada aktornya, baik itu kepada penata artistiknya, yang di dalamnya ada bagaimana bahasa panggung itu bisa sampai kepada penonton. Ada setting, ada busana, ada rias, cahaya, musik, itu semuanya harus diberi konseptualnya oleh seorang sutradara. Maka seorang sutradara itu yang menjadi orang yang paling paham terhadap artistik yang ingin dimunculkannya. Nah, di dalamnya kalau berangkat dari teks naskah lakon, tentu dia harus paham juga dengan seorang dramawan. Dramawan itu penulis naskah. Penulis naskah itu kita sebut dramawan. Dramawan itu kita harus mengkajinya. Siapa menulisnya, dari bagaimana point of view si penulis itu, sudut pandang si penulis itu ketika dia menulis, dalam masa apa dia menulis, kapan dia menulis. Nah, ini harus dikaji. Makanya kita harus paham bagaimana penulis itu melakukan konseptual dalam menulis naskah lakon. Bagaimana gagasannya, fenomena apa yang diambil dari realitas sosial yang dijadikan realitas sastra yang kita sebut naskah lakon. Begitu Adinda dan peserta kelas menulis daring malam ini. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junet, luar biasa, padat, lengkap, dan terstruktur. Menarik kalimat tadi, aktor perlu belajar seumur hidup. Nah, ini saya kira tidak jauh beda dengan penulis ya. Penulis juga perlu belajar seumur hidup agar ia bisa menjadi aktor bagi karya-karyanya, sehingga karya-karya yang berkualitas, bermutu, dan patut diperhitungkan di ranah kepenulisan tanah air bahkan dunia. Oke, Kanda Sulaiman Junet, saya kira teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari presentasi Kanda tadi, baik yang saya bagikan maupun Kanda jelaskan kembali. Kita buka saja sesi tanya jawab ya, pasca 30 menit pertama ini sampai 1 jam setengah mendatang. Saya mengundang teman-teman lainnya untuk mengajukan pertanyaan to the point, singkat, jelas, padat, dan insya Allah Kanda Sulaiman Junet akan memberikan jawaban-jawaban bernas. Sesi tanya jawab kita buka. Baik, terima kasih Donna Susanti. Selamat malam juga. Kita bertemu kembali di kelas menulis daring. Wah, ini berapa persen pembagian dialog dan bahasa tubuh? Tidak ada pembagian di dalam itu, karena ketika bicara naskah lakon, dia berangkat dari naskah lakon. Ketika dia melakukan pertunjukan, tetap juga memerlukan bahasa tubuh, dan bahasa tubuh itu disesuaikan dengan teks lakon yang ada. Lalu di dalam teks lakon itu kan ada ada Kramagung. Kalau Kramagung itu bagaimana dia menjelaskan deskripsi tempat dan sebagainya. Lalu ada teks samping namanya. Kalau teks samping, aku ingin membunuhmu, dalam kurung, sambil
mengacung-acungkan pisaunya. Nah itu masuk ke ruang-ruang yang seperti itu. Nah ketika ada teks samping itu di dalamnya sudah ada bahasa tubuh, walaupun sudah ada dialog. Nah disinilah letak apa bisa jadi sama itu antara dialog dengan bahasa tubuh harus disesuaikan. Begitu Bu Dona Susanti yang dari Pasaman. Mahir Helina, bagaimana membuat cerita menarik ditonton dan triknya sehingga penonton tidak bosan? Cara membuat cerita menarik kalau untuk ditonton tentu di garapannya. Bagaimana garapan itu menjadi tidak bosan dan orang acting si penonton, acting si aktor itu yang paling penting. Bagaimana artistik itu menjadi capaian-capaian yang menarik. Lalu ada kostum, ada musik, ada acting si tokoh. Ini yang harus sesuai. Kalau dia berangkat dari teks lakon, dari naskah lakon, tentu harus sesuai dengan naskah lakon. Boleh jadi dia diadaptasi naskah itu menjadi lebih menarik menurut sutradara. Seorang sutradara yang cerdas, agar pertunjukannya menjadi bernas, tentu dia tidak mau mengikuti seperti apa yang ada di dalam teks lakon, naskah lakon utuh, tapi dia akan melakukan adaptasi sehingga pertunjukan itu menjadi lebih menarik. Ini yang selalu dilakukan oleh seorang sutradara. Ya, selamat malam, waalaikumsalam, Mas Jatisari. Dalam menulis fiksi, tempat setting, apakah perlu diperjelas? Oh, sangat, harus diperjelas kalau kita dalam menulis. Kalau tidak, ketika dianalisis oleh si sutradara misalnya, atau orang lain, ini kenapa setting tempat itu menjadi tidak jelas? Harus jelas itu. Perlu diperjelas, misalkan di hutan, perlukah hutan itu disebut nama? Bisa, kalau memang harus disebutkan nama, ya kita harus sebut nama sehingga orang bisa, ketika orang menggarap naskah itu menjadi ada bayangan, wah ini seperti apa yang harus kita garap, hutan yang seperti apa gitu, sehingga dia menjadi jelas. Saya kira begitu, Mas Firdaus dari Jakarta ya. Baik, karena Sulaiman Junaid, sebagai pertanyaan pancingan berikutnya, di saat aktor mementaskan penampilannya di panggung, capaian-capaian estetika seperti apa yang ingin dia berikan kepada penonton sehingga pertunjukannya itu betul-betul sempurna. Silakan ya. Baik, Kak Dinda. Ketika bicara estetika sebuah pemanggungan, itu tentu di dalamnya ada bahasa panggung tadi namanya, spektakel. Bagaimana spektakel itu disesuaikan dengan logika. Kalau naskahnya naskah realis, tentu harus sama persis. Ketika kita menghadirkan rumah, maka bahasa panggung settingnya ya itu harus rumah. Sehingga bahasa estetis itu menjadi sampai kepada penonton. Skenografi yang digarap secara artistik oleh penata artistiknya, yang diinginkan oleh sutradara sehingga tercapai. Lalu kostum para pemain, misalnya kalau ini naskah realis, kostum para pemain ini setting tempat dan waktu. Setting waktu itu pada tahun 40-an. Tahun 40-an settingnya di mana? Katakanlah di Minangkabau. Nah, pada tahun 40-an, gimana kondisi Minangkabau? Setting tempatnya, kostumnya seperti apa pada masa itu? Tahun-tahun 40-an, masyarakat Minangkabau dalam berpakaian seperti apa? Nah, ini yang harus sesuai. Ketika estetika itu muncul di panggung, orang langsung terbayang, wah benar, ini
cerita pada tahun 40-an settingnya gitu. Nah, dilihat dari kostum, dilihat dari cara sikap berdialog. Nah itu, jadi sisi-sisi estetiknya begitu gitu. Waalaikumsalam, Alek Gunawan, Pekanbaru. Ya, selalu saja itu pasti, karena panggung itu kan menjadi pentas langsung ya, pentas performance di atas panggung. Berbeda dengan di televisi atau film. Kalau film kan di shot dulu, lalu di editing dan sebagainya. Kalau panggung kan tidak ya, langsung terjadi peristiwanya. Nah, kesalahan-kesalahan panggung, pemanggungan, kesalahan-kesalahan panggung, kesalahan-kesalahan pentas itu sering terjadi, sering kali terjadi itu. Nah, untuk mensiasatinya tentu disitulah tugas seorang aktor, tugas penata-penata artistik yang lain, lampu, lighting dan sebagainya itu. Itu yang harus mengatasi. Kalau itu tahu salah, aktornya salah dialog mungkin itu sering terjadi itu. Tapi aktor harus melakukan improvisasi kalau ada dialog-dialog yang sudah salah atau dialog-dialog yang sudah lari dari frame yang kita tentukan di dalam naskah. Sering kali itu terjadi. Nah, tapi itulah kejelian seorang aktor, seorang penata artistik. Bisa saja kalau itu salah lalu lampu dimatikan. Kalau aktornya tidak sadar, ketika lampu dimatikan tentu seorang aktor itu baru sadar, oh berarti saya salah. Ketika hidup lampu lagi, dia sudah mulai kembali ke jalur yang benar gitu. Baik, di Bukit Tinggi, saya kira ketika mempersiapkan tentang teater, ya, kelas teater untuk tingkat SMP, ya kita harus melatih anak-anak itu yang harus kita latih dulu. Tentu jangan berikan ke mereka dulu saudara, ya olah tubuh, olah vokal, pernapasan dan sebagainya itu yang harus kita latih. Teknik berjalan, teknik acting, bagaimana melatih mereka keseharian dulu, bagaimana acting orang yang sedang menjadi tuan tanah, menjadi orang gila misalnya kan, menjadi pedagang dan sebagainya. Itu yang dulu yang kita latih, acting itu dulu yang kita latih, sehingga setelah itu baru kita masuk ke teknis penyutradaraan. Ya mungkin ya memang kita yang harus menyutradari mereka dulu, begitu saya kira. Waalaikumsalam, terima kasih Destri Meroja Solo. Satir itu bagaimana menertawakan, bukan lawak ya. Satir itu bukan lawak, makanya komedi yang paling tinggi itu adalah komedi satir. Bagaimana menertawakan orang lain, kita tidak tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika pertunjukan itu komedi ya. Komedi itu tidak hanya lucu biasa, lucunya sudah lucu kelas tinggi itu. Kita tertawa, tapi kita baru sadar bahwasanya yang ditertawakan oleh pertunjukan itu ya kita gitu. Kita sedang menertawakan diri kita. Nah gitu. Jadi tidak tertawa terbahak-bahak. Begitulah satir. Gitu. Baik, Nona Susanti di Pasaman. Apa yang terjadi ketika saat sudut pandang saudara berbeda dengan penulis? Justru itu yang lebih baik. Karena satu naskah yang sama itu sering dipertunjukkan oleh beribu sutradara. Katakanlah di Indonesia, di Malaysia, dimanapun ya, ada naskah yang sama. Satu naskah yang sama itu dilakukan oleh sekian sutradara melakukan pertunjukan. Itu pasti sutradara itu melihat dari sudut pandang dirinya, sudut pandang yang berbeda. Dan lalu karya-karya yang pernah dipertunjukkan oleh orang lain,
itu menjadi tinjauan karya, agar karya yang digarap oleh kita sekarang ini tidak sama dengan karya orang lain. Nah, kalau sama dengan karya orang lain, baik actingnya, baik settingnya, baik artistiknya, maka kita sebagai saudara itu bisa dituduh sebagai plagiat. Nah, itu. Tapi itu memang harus berbeda. Sama ketika saya menggarap naskah Kereta Kencana. Kereta Kencana itu sebuah naskah yang absurditas. Lalu saya punya keinginan di panggung itu, seorang nenek dan kakek yang sudah tua itu, yang tidak punya anak, saya ingin meletakkan beribu apa ini? Di dalam itu ada gambaran-gambaran anak yang saya buat dari patung-patung, dan itu akan turun di atas pentas semuanya. Ada yang bergelantung dan sebagainya. Nah, lalu saya hadirkan pula boneka-boneka penuh di atas panggung itu. Ternyata ketika saya cari di beberapa Google dan sebagainya, orang sudah pernah melakukan pertunjukan itu di Amerika Selatan. Persis seperti itu. Wah, berarti saya tidak boleh memakai konsep itu. Orang sudah lebih duluan. Nah, maka saya ganti dengan balon, yang beribu balon ketika jatuh dari atas. Dan akhirnya beribu balon berada di atas panggung. Nah, ini itu yang kita katakan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penulis. Kalau pertunjukan itu sudah menjadi milik aktor, milik sutradara. Nah, begitu. Terima kasih, Dona. Selamat malam, Dani dari Madura. Ya, sekarang dewasa ini nih, naskah lakon itu ada yang sudah tidak aturan. Kalau naskah-naskah lakon yang realis, itu memang ada aturannya. Ada dialog, ada tokoh. Tokoh itu punya nama ya seperti nama manusia, ada yang nama perempuan dan laki-laki saja, atau nama orang dan sebagainya. Itu kalau yang realis memang begitu. Lalu ada keramagung, ada narasi, lalu terjadi dialog, ada pengantar dan sebagainya. Begitu. Tapi dewasa ini tidak hanya lagi begitu. Ada teks naskah dialog. Naskah itu sudah menjadi naskah pertunjukan. Teks pertunjukan namanya. Dia hanya membuat rumus-rumus saja. Dia membuat gambar-gambar saja. Dia membuat coretan-coretan saja. Nah, itu menjadi konseptual naskah. Nah, hanya itu yang diberikan ke aktor, lalu seorang sutradara mendirect seorang aktor begitu. Jadi sudah ada yang begitu. Kemarin rekan saya ada menjadi juri lomba penulisan naskah lakon se-Indonesia di Jakarta yang dilaksanakan oleh DKJ kalau saya tidak salah, Dewan Kesenian Jakarta. Itu banyak ditemukan naskah-naskah yang begitu. Ada naskah yang konvensional, naskah lakonnya, ada yang sudah naskahnya begitu. Nah, ya kan menjadi berbeda kan sekarang. Banyak hal yang terjadi begitu. Selamat malam, waalaikumsalam, Jus Maniar. Ya, selamat bertemu kembali. Bagaimana totalitas? Ya, totalitas itu tentu dalam proses totalnya ya harus di latihan dasar dulu. Ya, harus terus latihan olah tubuhnya. Bagaimana teknik-teknik latihan olah tubuh. Saya kira tutorial-tutorial seperti itu kan sudah ada, itu bisa dibuka di YouTube, sudah ada itu. Bagaimana tutorial latihan olah vokal, bagaimana latihan pernapasan, bagaimana latihan olah tubuh. Nah, untuk menjadi totalitas, menjadi sangat luar biasa di dalam membaca puisi, totalitas seperti apa yang dilakukan, nah itu yang harus dilakukan. Bagaimana bahasa tubuh, vokal, pernapasan, emosi, itu harus dilatih gitu. Itu dulu yang dilatih.
Kalau itu sudah dilatih secara terus-menerus, maka totalitas itu akan muncul sendiri itu. Begitu Josmaniar Jambi. Ya, memang layaknya memang harus begitu. Andri dari Batipuah. Bagaimana pementasan itu ya harus disesuaikan. Ada keinginan-keinginan tidak hanya dengan kondisi cerita yang ada di dalam teks lakon, tapi bagaimana apa yang diinginkan oleh dramaturg yang membuat konsep. Lalu bagaimana yang diinginkan oleh seorang sutradara. Lalu teater itu kerja bersama. Jadi bagaimana memanage sebuah pertunjukan itu kerja bersama, tidak hanya satu orang gitu. Makanya ilmu manajemen sebenarnya bagaimana memanage manusia, memanage orang-orang lain itu ada di teater. Bagaimana dia berhubungan dengan semua orang, itu ada di teater. Jadi pementasan itu tidak hanya penyesuaian antara isi dan kondisi cerita, tapi bagaimana apa yang diinginkan oleh sebuah pertunjukan itu yang digarap oleh sutradaranya. Nah, dan itu akan dibantu oleh semua orang. Di dalamnya ada kru, ada stick manager, ada penata artistik, penata itu terbagi lagi, ada kostum, rias, ada setting, ada hand property. Nah, itu bergabung di dalamnya semua. Terus kalau untuk sebuah tulisan, bagaimana terkesan hidup? Terkesan hidup yang pertama bagaimana kita menarik ceritanya, lalu bagaimana cerita itu menjadi lebih hidup, bagaimana bahasa itu menjadi renyah, kan itu ya. Kalau sebuah tulisan sehingga si pembaca menjadi faktor utama yang di dalam bacaan itu. Tentu ada pengalaman empirik kita sebagai penulis ketika kita tulis menjadi pengalaman empirik si pembaca. Nah, ini yang harus kita mampu membuat, itu yang paling penting. Ketika kita mampu membuat pengalaman empirik kita yang kita tulis, ketika orang lain membacanya dan itu menjadi pengalaman empirik orang lain, bagaimana orang lain itu bisa menitikkan air mata setelah membaca tulisan kita. Seperti novelnya Adinda Muhammad Subhan itu, Rumah di Tengah Sawah. Itu ada pengalaman empirik Muhammad Subhan masa remajanya di sana. Nah, itu direkam kembali, direbut kembali lalu ditulis. Menjadilah novel Rumah di Tengah Sawah. Nah, bagaimana pengalaman empirik si penulis itu menjadi pengalaman empirik si pembacanya. Pembaca merasa ada di dalam novel itu gitu, di dalam tulisan itu. Nah, ini yang seorang penulis harus memiliki kemampuan itu. Kalau sudah punya kemampuan itu, bagaimana dia mengolah bahasa menjadi renyah, menjadi mampu membawa manusia lain itu terenyuh misalnya, mampu membawa orang lain itu gembira, mampu pokoknya menyentuh ruang-ruang emosi si pembaca. Itu barulah si penulis itu menjadi berhasil. Begitu Adinda Andri sementara. Likna Bukit Tinggi. Saya pernah melatih adik-adik di SMA 1 Sawalunto. Karena sekian tahun saya mengajar ekstrakurikuler di sana. Dan apa yang terjadi? Keinginan mereka untuk berlatih dan kecintaan mereka kepada teater itu menjadi lebih hebat. Kenapa? Di awal saya masuk ke sana, Likna Bukit Tinggi, itu kita itu harus melihat keinginan anak-anak, apa yang mereka inginkan. Nah, bagaimana keinginan mereka itu yang harus kita lihat dulu, lalu kita berikan teknis-teknis pelatihan. Nggak boleh sekaligus kalau saya masuk dengan keinginan saya, lalu saya berikan konsep teater yang mutlak. Seperti saya pernah belajar teater di perguruan tinggi dari S1, S2, S3. Nah, ini nggak akan termakan oleh anak-anak gitu. Tapi bagaimana? Kita harus masuk dulu ke ruang anak-anak itu.
Kita bermain dulu dengan mereka, kita masuk ke ruang-ruang permainan. Teater itu bisa masuk sambil bermain. Tapi setelah itu, secara kita tidak sadar, kita memberikan pembelajaran kedisiplinan, sehingga mereka akhirnya sadar gitu. Jadi di Sawalunto itu saya memberikan pelatihan. Kalau hujan, mereka tidak lagi, anak-anak SMA itu, hujan, mereka dalam hujan tetap berlatih. Bagaimana kita berhenti latihan? Tidak, kita tetap latihan. Begitu. Dalam hujan latihan. Panas terik. Ini bagaimana nih? Panas terik ini. Kita berhenti? Tidak. Lanjutkan kita latihan. Sudah sampai begitu gitu. Kenapa? Ya karena kita sudah memberikan pemahaman-pemahaman, lalu akhirnya mereka punya kemauan yang tinggi untuk berlatih. Keyakinan itu yang harus kita berikan perlahan-perlahan. Jangan marah kalau ada yang tiba-tiba dia mengatakan, apa ini teater? Tidak perlu kita marah. Tapi kita tarik mereka, kita ajak mereka dengan baik. Barangkali begitu. Itu yang pernah saya lakukan dengan anak-anak SMA yang mereka awalnya tidak suka teater. Dipaksa oleh guru keseniannya untuk masuk ke seksi teater. Tapi akhirnya justru mereka yang luar biasa. Itu dia. Waalaikumsalam, Adinda Rizka. Ya, saya memang sering dipanggil Adun. Adun itu kakak bahasa Acehnya, abang laki-laki. Tidak ada masalah, ya. Mahasiswa saya semua manggil saya Adun. Ketika saya mengajar di STQ PGRI, FK Muhammadiyah, apalagi di kampus saya di ISI, mereka selalu memanggil saya Adun. Ada masalah itu, nggak perlu sungkan ya. Oke, bagaimana suara tetap terdengar oleh seluruh penonton? Nah itu dia. Agar suara kita didengar itu ya harus latihan pernapasan, latihan olah vokal secara terus-menerus. Nah, jadi ketika baca puisi, ketika kita main teater, ketika apapun itu suara kita menjadi lantang karena sudah terbiasa kita latihan. Dengan sudah terbiasa latihan itu otomatis suara kita menjadi lantang, menjadi terdengar, menjadi artikulasi kita menjadi bagus, vokal kita menjadi tegas, menjadi jelas, gitu ya. Karakter-karakter itu menjadi lebih keras. Bagaimana? Seperti berbicara pada ibu berbisik. Berbisik di teater itu kan tetap harus terdengar oleh penonton, gitu ya. Gitu, ya. Ya, Dani dari Madura. Terima kasih, selamat malam juga. Ya, seorang sutradara itu dia kan seorang konseptor, seorang directing. Tentu yang paling harus diperhatikan oleh seorang sutradara, bagaimana dia selalu saja melatih kepekaan dirinya untuk menggarap ruang-ruang artistik dalam sebuah pertunjukan. Apakah pertunjukan itu berangkat dari naskah lakon? Apakah pertunjukan itu berangkat dari teks pertunjukan yang bukan naskah lakon? Sama saja saya kira. Nah ini seorang saudara harus jeli melihat itu. Bagaimana membuat konseptor terbaru sehingga bisa lalu disesuaikan dengan dikontekstualkan dengan hari ini, dengan kejadian hari ini, dengan kondisional hari ini, sehingga bisa dipahami oleh semua masyarakat penonton. Nah, itu nanti yang membuat kalau sutradara si A, penontonnya udah pasti si B gitu. Ya, setiap ada pertunjukan si B ini pasti ada penonton. Ya banyak, alhamdulillah banyak. Apa saja yang pernah saya pentaskan, saya di YouTube hanya beberapa, dan saya tidak pernah mengunggah pertunjukan saya di YouTube secara utuh, karena nanti saya rugi kalau utuh. Jadi ada penggalan pertunjukan yang saya unggah, boleh dilihat di komunitas seni kuplet.
di YouTube Seni Kuplet itu ada beberapa pertunjukan di sana. Dan hari ini kalau dulu saya hampir semua naskah-naskah pertunjukan luar itu saya garap semua. Saya senang dengan naskah-naskah yang absurd. Tapi hari ini saya lebih cenderung menggarap naskah-naskah pertunjukan yang saya garap sendiri. Naskah-naskah yang saya tulis lalu saya garap sendiri. Jadi di komunitas saya begitu. Ya, yang pernah saya buat naskahnya itu ada, boleh dilihat ada buku naskah lakon saya, judulnya Menjilat Bulan. Di dalamnya ada 5 naskah lakon. Ada Jambu, Luka Tak Teraba, ada Jambu Inong Bale. Itu kondisi-kondisi Aceh. Saya merebut gagasan dari Aceh, lalu saya garap, saya tulis jadi naskah lakon. Itu naskah-naskah, beberapa naskah. Banyak juga naskah yang lainnya. Yang kemarin saya buat juga tentang naskah perjuangan tentang opera Batak Sisinga Mangaraja. Jadi ada 3 naskah Sisinga Mangaraja, episodenya 3 naskah. Itu sudah kita garap dan pentas di Malaysia, pentas di Vietnam. Itu naskah tentang Sisinga Mangaraja. Begitu Adinda Dani. Baik Adinda Subhan, tentu kalau sebagai aktor tentu harus terus berlatih. Kiatnya latihan seumur hidup tadi itu. Saya kira untuk penulis juga begitu, sama ya. Latihannya harus seumur hidup. Kalau tidak ada latihan seumur hidup, tidak pernah berlatih, tidak akan mungkin menjadi penulis hebat, tidak akan mungkin menjadi seorang aktor yang hebat. Sebagai sutradara juga begitu. Dan kalau menjadi aktor dan sutradara tentu harus banyak menonton pertunjukan orang lain. Bagaimana, kenapa kualitas pertunjukan orang lain itu berkualitas? Bagaimana kiat seorang sutradara menderek sebuah pertunjukan? Nah, ini yang harus dilihat oleh seorang aktor dan seorang sutradara. Ya, ketika bicara penulis, tentu jangan hanya membaca dan menulis karya kita saja kan. Karya kita setelah kita tulis, kita baca, lalu kita menyatakan diri kita sudah hebat, sudah luar biasa. Tapi tentu kita harus membaca karya-karya orang hebat, lalu ada pengalaman bagaimana kiat orang menulis sehingga karya itu menjadi hebat. Tapi ketika kita sedang menulis karya, jangan membaca karya orang hebat. Ketika kita membaca karya orang-orang hebat itu tentu nanti akan pindah karya orang itu ke karya kita, justru menjadi tidak baik. Tapi itu kiatnya saya kira. Dan kita harus terus berlatih dan terus berlatih. Terima kasih. Baik, Kanda Sulaiman Junaid, terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan pada malam hari ini. Sayang sekali waktu kita dibatasi 2 jam saja setiap penyampaian materi. Tentu pesan yang Kanda sampaikan sangat luar biasa sekali. Terus berlatih dan berlatih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk ilmu dan pengalaman menjadi aktor, sutradara, penulis yang pada malam hari ini istimewa Kanda bagikan di kelas menulis daring. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dan aktif di kelas malam ini di tengah-tengah kesibukan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipetik, dipraktikkan, sebab tidak ada hasil yang bisa dicapai kalau praktik actionnya tidak ada. Kepada Allah kita berserah diri dan kita tunggu karya-karya teman-teman, khususnya tulisan-tulisan yang pada besok lusa sebelum materi berikutnya kita ulas di dinding kelas kita ini. Sekali lagi terima kasih Kanda Sulaiman Junaid, dan kami undang di lain kesempatan untuk tema yang berbeda. Dan teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada instruktur tamu kita Kanda Dr. Sulaiman Junaid SSN MSN.
dari ruang kelas menulis daring. Saya Muhammad Subahan, instruktur pendamping undur diri. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.